Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Battle Rock The Heaven episode 34 yang tayang hari Minggu depan. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 5 Maret 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battle Rock The Heaven episode 34 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Xiaoyan berpisah dengan Sun Er yang dijemput paksa oleh para prajurit utusan dari bokapnya yang dipimpin oleh Ling Kuan, Xiaoyan yang tampak merasa galau pun pada akhirnya kembali ke basecamp gerbang Vannya dengan raut wajah tertunduk lesu saat ia memutuskan untuk memulihkan diri di kamarnya. Akan tetapi, dengan kegalauannya setelah kepergian Sun Er, Xiaoyan tampaknya tidak mau terus larut untuk memikirkan hal ini. Saat keesokan paginya, halaman dalam akhirnya memperbolehkan 10 besar di peringkat daftar kuat untuk memasuki pagoda pemurnian Ki pembakaran langit guna melakukan pelatihan di dalamnya serta menerima esensi api hati. Yang hal ini membuat Xiaoyan segera memimpin para anggota gerbang Vannya untuk OTW ke sana. Saat mereka segera melihat banyaknya para murid terkuat yang memimpin masing-masing dari faksi mereka, terutama Lin Xiuya dan Liu Qing. Sehingga pada saat yang sama, setelah kelompok Xiaoyan serta para murid lainnya menunggu selama hampir 20 menit di depan pagoda pemurnian Ki pembakaran langit, suara angin kencang secara mengejutkan tiba-tiba datang dari langit saat beberapa sosok tua segera muncul di luar pintu pagoda yang ternyata itu adalah para penatua halaman dalam yang dipimpin oleh penatua Suqian. Dan setelah kemunculannya, tatapan penatua Suqian melihat sekelilingnya serta menemukan semua murid halaman dalam sudah sepenuhnya berkumpul di sini. Yang hal ini membuatnya tanpa basa-basi segera membuka pintu pagoda dengan lambaian tangannya. Sebelum pada akhirnya ia mengajak 11 orang dalam 10 besar di peringkat daftar kuat itu untuk mengikutinya memasuki pagoda ini. Yang hal ini membuat Xiaoyan dan teman-temannya yang melihatnya pun segera melangkah maju ke dalam pagoda pemurnian Ki mengikuti penatua Suqian yang perlahan berjalan memasukinya. Sehingga pada saat yang sama, setelah masuk ke dalam pagoda pemurnian Ki, penatua Suqian segera terbatuk pelan sembari pandangannya melihat ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya dengan memberi arahan kepada mereka untuk terus mengikutinya di sepanjang jalan serta memperingatkan mereka untuk tidak bertindak kepo dengan kejadian aneh yang terjadi di tingkat bawah menara jika mereka sampai di sana. Yang hal itu membuatnya mengancam akan mencabut kualifikasi para murid halaman dalam jika mereka melakukan tindakan itu. Saat Xiaoyan dan yang lainnya yang mendengar ini pun segera menganggukkan kepala mereka dengan raut wajah tercengang. Serta pada saat yang sama, melihat semua muridnya mengerti dengan arahannya, penatua Suqian perlahan berbalik serta memimpin jalan di depan dengan mengambil rute yang berbeda ketika mereka biasanya menuruni pagoda. Yang sebagai gantinya, ia memasuki pintu besi yang telah dibobol Xiaoyan saat pertama kali memasuki pagoda. Yang hal ini membuat Xiaoyan yang melihatnya pun merasakan jantungnya berdebar-debar melihat penatua brewok ini memasuki rute yang pernah dijalaninya waktu itu. Saat ia bisa mengerti dengan jelas serta menerka-nerka bahwa dalam kegelapan di balik pintu besi itu merupakan sarangnya api hati jatuh. Beberapa saat, ketika Xiaoyan masih memikirkan hal ini, sembari mengikuti penatua Suqian memasuki pintu besi yang dijaga ketat, cahaya redup tiba-tiba melesat turun dari dinding, serta menyinari ruang besar di belakang pintu besi yang sampai tampak sedikit silau. Akan tetapi, meskipun cahaya di ruangan besar itu tampak sedikit silau, itu tidak menghalangi Xiaoyan untuk melihat lubang besar di tengah ruangan itu, yang bahkan beberapa orang lainnya termasuk Liu Qing serta Lin Xiuya dengan jiwa-jiwa kekepoan yang mereka miliki pun melihat sekitar mereka sebelum tatapan mereka berhenti pada lubang hitam yang sangat dalam itu. Akan tetapi meskipun nanti mereka dipenuhi rasa kekepoan yang sangat tinggi untuk melihat tentang apa sih sesuatu di balik lubang itu, mereka tidak berani sesuka jidatnya untuk keluar dari barisan dan nyelonong pergi untuk memeriksa lubang hitam itu ketika mereka mengingat instruksi penatua Suqian sebelumnya. Yang hal ini pun juga dirasakan Xiaoyan saat ia dengan paksa menarik pandangan keponya dari lubang itu dengan terus mengikuti penatua Suqian di depannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Xiaoyan DKK terus berjalan di tepi dalam pagoda pemurnian Ki ini selama hampir 20 menit,
Mereka kemudian memasuki sebuah terowongan gelap yang memiliki rute berputar ke bawah dengan dipandu oleh Penatua Sukian. Yang hal ini segera membuat Xiaoyan bisa merasakan bahwa setiap kali ia mengikuti tangga yang berputar ke arah bawah ini, ia dan yang lainnya tampaknya sedang menuju lebih dalam ke tingkat bawah pagoda pemurnian Ki pembakaran langit. Dan ketika terus menuruni tangga yang berputar ke arah bawah ini, Xiaoyan DKK segera terkejut terheran-heran melihat keamanan tingkat tinggi plus ketat di tangga terowongan ini, yang bahkan hampir setiap beberapa menit mereka menuruni tangga. Seorang penjaga yang berdiri seperti patung dengan raut wajah datarnya akan segera muncul. Saat Xiaoyan DKK yang melihatnya pun tanpa sadar diam-diam menelan seteguk air liur. Yang pada dasarnya, ketika kelompok Xiaoyan DKK tidak memiliki mood untuk berbicara dengan raut wajah tegang mereka dalam suasana yang menekan seperti ini. Selain suara Imujian yang terus mengajak ngobrol Mang Oyan, perjalanan di bawah suasana yang menekan ini pun terus berlanjut selama hampir beberapa jam, sebelum akhirnya itu dipatahkan oleh cahaya yang muncul di ujung terowongan yang redup, diikuti dengan suara Penatua Sukian yang mengatakan, "Hemos Ilegado." Artinya apa Bang Sukian? Kita sudah sampai. Yang hal ini membuat Xiaoyan DKK yang mendengarnya pun segera menjadi bersemangat saat langkah kaki mereka menjadi lebih cepat sebelum pada akhirnya berebut untuk keluar dari terowongan. Setelah Xiaoyan DKK melangkah keluar dari terowongan, wajah mereka segera dipenuhi dengan kejutan ketika mereka melihat sekelilingnya saat mereka bisa menemukan bahwa tempat yang mereka masuki kali ini setelah keluar dari terowongan merupakan ruangan yang memiliki area yang sangat luas. Bahkan tatapan Xiaoyan segera bergerak di sekitar ruangan ini serta tiba-tiba berhenti di area tengah ruangan ini yang memiliki sebuah lubang besar. Yang hal ini membuat Xiaoyan spontan bisa mendeteksi bahwa area tengah itu merupakan tempat keberadaan api hati jatuh. Yang pada dasarnya, ketika Xiaoyan masih mengkepoi ruangan ini, tatapan Penatua Sukian perlahan melihat sekelilingnya saat ia kemudian melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan DKK sembari mengatakan untuk mengikutinya. Serta pada saat yang sama, setelah Penatua Sukian mengatakan hal ini, ia segera memimpin Xiaoyan DKK untuk berjalan ke area tengah. Yang hal ini membuat Xiaoyan yang melihatnya pun menjadi girang dengan segera menjadi orang yang pertama mengikuti Penatua Sukian. Sehingga pada saat yang sama, ketika Xiaoyan mendekati lubang hitam di area tengah itu, ia bisa dengan jelas merasakan suhu aneh yang menutupi sekujur tubuhnya. Akan tetapi, ketika Xiaoyan masih merasakan suhu aneh di area tengah ini, Penatua Sukian yang berada beberapa meter dari lubang hitam pun segera menghentikan langkah kakinya saat dengan lambaian tangannya, dua sosok Penatua segera melintas dan muncul di area yang tidak diketahui sebelum pada akhirnya berhenti lebih dekat di sekitar lubang hitam. Dan setelah kemunculan dua sosok Penatua ini, Penatua Sukian kemudian memerintahkan Xiaoyan DKK untuk duduk, sembari tangannya menunjuk ke suatu tempat di tanah, yang saat ini memunculkan 11 panggung batu giok berwarna hijau, yang dibuat secara khusus di tempat ini. Saat Xiaoyan DKK yang mendengar ini pun segera mengikuti instruksinya, dengan masing-masing dari mereka mencari panggung batu giok sebelum duduk. Serta pada saat yang sama, setelah menduduki panggung batu giok ini, Xiaoyan segera merasakan gelombang kesejukan segera masuk ke dalam dirinya, serta tiba-tiba merasakan panas yang sebelumnya ia rasakan kini telah menghilang. Yang pada dasarnya, ketika melihat Xiaoyan DKK sudah duduk dengan santuy di panggung batu giok ini, Penatua Sukian akhirnya membalikkan tubuhnya ke arah dua penatua yang muncul sebelumnya, sembari mengucapkan kepada mereka berdua sepatah dua kata dengan suara sopan. Beberapa saat setelah mengerti dengan kata yang diucapkan Penatua Sukian, kedua penatua itu pun perlahan berjalan mendekati lubang hitam. Dengan kedua tangan mereka secepat kilat segera membentuk sepasang segel, sembari mengeluarkan sebuah teriakan keras dari mulut mereka. Serta pada saat yang sama, setelah teriakan kedua penatua ini terdengar, keadaan kosong dari lubang hitam itu tiba-tiba mulai bergejolak, dan setelah itu, lapisan gelombang energi yang tanpa ilusi juga perlahan muncul di depan mata semua orang. Yang pada dasarnya, setelah kemunculan gelombang energi ilusi ini, kedua penatua itu segera memberi isyarat dengan tangan mereka mengikuti permukaan penutup gelombang energi. Saat segera cahaya berwarna putih seukuran kepala manusia perlahan melayang keluar, sebelum pada akhirnya cahaya itu bercampur ke dalam gelombang energi dan melayang ke atas sebelum menghilang. Serta setelah menghilangnya cahaya putih ini, cahaya lain pun muncul satu demi satu. Sesaat kemudian, ada total 11 kelompok cahaya yang muncul di depan kelompok Xiaoyan. Yang hal ini membuat Xiaoyan DKK yang melihatnya pun segera memasang raut wajah terheran-heran. Sehingga pada saat yang sama, melihat wajah terheran-heran semua muridnya,
Penatua Sukian segera tersenyum sembari melambaikan lengan bajunya. Saat lambaiannya itu segera membuat warna ke-11 kelompok cahaya yang muncul di depan Xiaoyan DKK dengan cepat menjadi transparan. Sebelum pada akhirnya itu mengungkapkan hal di dalamnya yang ternyata secara mengejutkan itu adalah sebuah nyala api yang tak terlihat. Dan setelah merubah ke-11 cahaya ini menjadi nyala api, Penatua Sukian pun mengatakan kepada kelompok Xiaoyan bahwa nyala api ini merupakan esensi api hati. Yang hal ini membuatnya menjelaskan bahwa esensi api hati ini sangat sulit untuk didapatkan. Akan tetapi ketika seseorang dapat menggunakannya, itu akan membuatnya memiliki keberuntungan untuk menembus kultivasi kelas Douang. Yang pada dasarnya, mendengar penjelasan dari Penatua Sukian, kelompok Xiaoyan saling berhadapan satu sama lain dengan raut wajah terheran-heran, tanpa berani mengucapkan sebiji kata pun kepada Penatua Sukian. Yang hal ini membuat Penatua Sukian yang melihatnya pun menyuruh Xiaoyan DKK untuk memulai pelatihan dengan cara menutup mata mereka serta menenggelamkan pikiran mereka ke dalam tubuh. Serta pada saat yang sama, setelah memberitakan Xiaoyan DKK, Penatua Sukian kemudian melambaikan tangannya saat ke-11 cahaya esensi api hati itu segera menuju dahi kelompok Xiaoyan. Biap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battletrog The Heaven episode 34 yang baru tayang minggu depan. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.